Ada teman saya bilang gini Bang Don, yang penting hidup sehat, ya bahagia dan gak usah urusan sama polisi. Karena katanya urusan sama polisi hilang ayam, kita harus menjual sapi. Sapi. Saya mau kasih tahu yang paling rusak sekarang ini juga polisi. Saya tadi baru bicara, polisi ini lebih rusak daripada zaman-zaman sebelumnya. Yang baik hanya ada 2 polisi saja. Polisi tidur sama Pak Hugeng. Kapolri yang sekarang ini harus segera diganti loh Pak. Welcome back to my channel again. Dimana kalian para netizen-netizen yang paling ditakuti seluruh dunia akibat kritikan kalian dalam bentuk komentar kepada suatu akun yang melakukan kesalahan ataupun miskomunikasi. Nah, di konten kali ini gue akan membahas kepada lu soal sosok Inspektur Ladusing yang bertingkah laku kocak, atau bisa dikatakan yaitu sosok oknum. Dan mungkin lu sudah tahu dan lebih paham apa maksud dari yang gue akan bahas ini. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya lu semua like, share, dan juga subscribe untuk channel ini agar lebih besar dan maju untuk memberikan edukasi dan juga update-update berita yang sekarang viral di kalangan media sosial. Bagi lu yang belum mengenal siapa sosok Inspektur Ladusing, gue mau sedikit memberikan pengenalan kepada lu semua. Kepada lu yang sudah pernah melihat atau mendengar ataupun menonton sosok karakter Inspektur Ladusing tersebut, cukup nikmati saja. Tapi kepada lu yang belum pernah menonton, gue akan sedikit memberikan pengenalan terhadap sosok Inspektur Ladusing. Tangkap dia! Polisi! Cepat panggil polisi! Angkat tangan! Jadi kau adalah inspektur yang berani dan terkenal itu, Ladusing. Dan saat ini dari anak buahku. Coba sekarang tutup matamu dan bayangkanlah kau mendapatkan penghargaan yang tertinggi. Bagaimana perasaanmu? Dadah! Pak, kau mendapatkan penghargaan atau tidak? Pencuri itu telah membodohimu. Apa? Inspektur Ladusing yang kita kenal adalah seorang sosok polisi yang bertingkah laku kocak dan juga penakut dalam menangani suatu kasus tindak kejahatan yang tidak pernah dapat diselesaikan dengan benar. Tetapi ketika kejahatan itu selesai dan ditangani, Inspektur Ladusing adalah sosok yang paling di depan media atau yang paling si tukang pamer. Padahal kita tahu sendiri, Shiva merupakan sosok kartun pemeran utama di serial cerita tersebut. Dan Shiva adalah sosok anak yang pemberani. Yang bisa dibilang Shiva ini adalah dari kalangan masyarakat biasa. Tetapi berbeda terbalik dengan karakter sosok Inspektur Ladusing yang bertingkah laku kocak dan juga penakut terhadap kejahatan. Kalau pada umumnya, sosok polisi di negara ini adalah seorang sosok yang berpegang teguh terhadap catur prasetya dan tribrata, di mana sumpah tersebut adalah sumpah yang memang untuk menjaga setiap kenyamanan dan harta benda seluruh masyarakat yang ada. Tetapi semboyan tersebut tidak berlaku kepada oknum-oknum Ladusing. Oknum-oknum Ladusing ini bisa dikatakan adalah oknum-oknum yang tidak dapat bisa mempertanggungjawabkan sesuai mandat janji sumpah setia mereka terhadap institusi yang mereka sedang jalani atau mereka sedang bekerja. Sosok inspektur oknum-oknum Ladusing ini sering membuat resah masyarakat. Contohnya mungkin memeras, bertingkah laku kocak, dan juga membuat marah seluruh masyarakat. Ya, bisa dikatakan sangat hampir memiliki kesamaan kemiripan dengan sosok Inspektur Ladusing yang ada di serial kartun Shiva. Di dalam konten ini, mengapa gue katakan ada oknum-oknum Ladusing di negara ini? Karena lu semua pasti pernah melihat cuplikan-cuplikan video yang seperti ini. Tiba-tiba sejumlah polisi tiba dan langsung merazia kendaraan para petani ini. Alhasil, petani ini pun pada kebingungan. Masa sih mau membajak sawah saja harus membawa SIM, ucap seorang petani. Atau mungkin cuplikan video yang seperti ini. Dipikir mobil truk ini surat-suratnya kosong atau mobil bodong, seorang polisi langsung mintai uang sebesar 500.000 kepada supir truk. Sang supir pun menolak dan entah dipicu perkara apa, pemilik koperasi sampai-sampai dimintai uang damai sebesar 15 juta rupiah.
Untuk memastikan bahwa yang meminta uang adalah benar Kasat Reskrim Polres Kupang yang bernama Yeni, pemilik Atau mungkin masih banyak lagi yang lu pernah lihat, yaitu tingkah laku kocak oknum-oknum ladusing yang ada di negara ini, di mana ini berbeda terbalik dengan apa yang harusnya dilakukan oleh seorang polisi yang sebenarnya tahu harus wajib melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat di bawah sumpah atau janji catur prasetya dan tribrata. Dan kalau tidak salah, sastra sewa kotama. Itu merupakan slogan-slogan dan moto-motonya para polisi yang gagah berani. Tapi berbeda terbalik dengan oknum-oknum ladusing yang mereka bersumpah di bawah oligarki, kapitalisme, dan mungkin sering melakukan pajak masyarakat, melakukan aktivitas penilangan tanpa ada surat perintah, memalak setiap masyarakat dengan dalil aturan hukum melalui STNK ataupun SIM, ataupun menjaga setiap lahan tambang ilegal milik pengusaha. Dan masih banyak lagi oknum-oknum ladusing ini yang bertingkah laku kocak yang membuat seluruh masyarakat di negara ini menjadi resah. Saya mau tanya, mungkin lo semua pernah melihat oknum-oknum tersebut? Ataukah ada salah satu kerabat atau mungkin saudara yang bertingkah laku seperti sosok oknum Inspektur Ladusing? Gue di sini mau sedikit memberikan pengenalan di mana sosok karakter polisi yang sesungguhnya, yaitu mungkin lu semua pernah lihat adik ataupun anak kita yang sedang menonton serial kartun yang berjudul Kepala Polisi Labrador, di mana sosok kepala polisi tersebut melakukan penanganan untuk suatu laporan masyarakat kepada dia itu dengan sangat jelas, sekalipun hal sepele tetapi dia mampu untuk menyelesaikan dan memecahkan masalah yang dilaporkan oleh masyarakatnya sendiri. Tapi ini berbeda terbalik dengan serial kartun yaitu sosok Inspektur Ladusing. Dan yang tadi gue sebutkan yaitu sosok Kepala Polisi Labrador, itu juga salah satu serial kartun yang mungkin sering dinonton oleh adik-adik ataupun anak-anak lu semua. Ya, tapi gue di sini tidak mau membahas kartun karena memang oknum-oknum Inspektur Ladusing tersebut kelakuannya seperti film kartun, yaitu sosok Inspektur Ladusing yang bertingkah laku kocak dan juga membuat resah kami seluruh masyarakat di negara ini. Gue di sini hanya mau menyampaikan kepada terutama kalaupun konten video tersebut ini bisa sampai kepada beliau, yaitu Bapak Kepala Polisi Republik Indonesia, yaitu Bapak Listio Sigit. Gue di sini hanya mau bilang kepada Bapak, kalaupun Bapak tidak mampu untuk menangani oknum-oknum Inspektur Ladusing itu anak buah Bapak, silakan Bapak mengundurkan diri dari jabatan Bapak. Karena kalau melihat ya sosok oknum-oknum Inspektur Ladusing ini semakin hari semakin banyak. Dan ini selalu meresahkan seluruh elemen masyarakat. Dan kita selaku masyarakat biasa tidak dapat berbuat apa-apa terhadap oknum-oknum Inspektur Ladusing ini. Karena mereka itu selalu berlindung di balik seragam mereka. Yang bisa dikatakan seragam itu penuh arti dan makna yang mendalam dalam menangani suatu masalah keamanan di dalam negara tercinta kita ini. Gue sekali lagi mau ingatkan kepada Bapak Listio Sigit, kalau memang Anda masih mampu untuk menjalankan institusi ini, sebaiknya Anda perbaiki dari dalam tubuh Propam, yaitu profesi dan pengamanan di dalam institusi kepolisian. Karena apabila kita mendapatkan oknum-oknum Inspektur Ladusing ini, ketika kita memberikan laporan terhadap divisi Propam, ya mungkin Bapak sendiri lebih mengenal di mana divisi Propam itu mungkin menangani kasus ini. Ya mereka sama-sama polisi dan mungkin ada maksud terselubung di balik kasus tersebut hingga oknum-oknum Ladusing ini susah untuk dipecat. Karena kalau melihat mereka masih aktif berkeliaran di mana-mana karena kebal hukum. Apabila kita masyarakat merasa resah dengan tingkah laku mereka, kita laporkan kepada pihak divisi Propam, ya mungkin hanya mendapatkan teguran ataupun surat, ya entah itu hanya mereka yang paham lah. Tapi saya ingatkan lagi kepada Bapak Listio Sigit, kalau memang Anda masih mempunyai taring, berikan taring yang tajam terhadap divisi Propam agar bisa memusnahkan oknum-oknum Inspektur Ladusing di negara ini. Karena kalau gue melihat oknum-oknum Inspektur Ladusing ini apabila mereka melakukan tingkah laku kocak atau meresahkan masyarakat,
ya pasti klarifikasi terhadap media yaitu oknum. Selalu saja diklarifikasi yaitu oknum. Oknum-oknum ini apabila kita gabungkan bisa menjadi sektor atau bisa menjadi resort atau bisa menjadi daerah atau bahkan bisa menjadi satu kumpulan mades. Ini tidak bisa dikatakan lagi oknum. Kalau menurut gua ini adalah suatu gembong premanisme yang masih berselubung di dalam institusi kepolisian. Jadi sekali lagi, gue sebagai masyarakat negara ini memohon kepada Bapak Kapolri Listio Sigit agar mau melihat oknum-oknum Bapak agar supaya nama baik pihak institusi polisi di negara ini bisa terangkat dan mendapatkan kepercayaan yang maksimal dari seluruh masyarakat yang ada di negara ini. Karena gue juga salah satu orang yang juga merasakan bagaimana dihidupi oleh orang tua yang bekerja di dalam institusi polisi. Dan bagi gue membuat konten ini karena gue merasa malu. Apalagi gue sendiri dari kalangan keluarga besar kepolisian Republik di negara ini. Dan untuk kepada lu semua yang menonton konten ini, jangan takut untuk merekam aksi-aksi dari oknum-oknum inspektur ladusing ini yang bertingkah laku kocak ataupun membuat masyarakat menjadi resah dan marah. Karena seperti yang kita tahu, oknum-oknum ini bisa dijerat apabila masalah tersebut muncul di media hingga menjadi viral. Dan kepada seluruh pihak kepolisian yang ada di negara ini, gue masih ngerasa yakin dan percaya masih ada sosok-sosok yang seperti Pak Hoging, yaitu salah satu polisi yang sangat jujur dan menjadi panutan dalam institusi polisi di negara ini. Dan gue percaya masih ada sosok-sosok Pak Hoging di zaman-zaman era modern ini. Dan terima kasih, mungkin akhir dari konten pembahasan ini telah sampai di penghujung dan semoga Bapak Kepolisian Republik Negara ini yaitu Bapak Listio Sigit bisa mendengarkan curhatan dan masukan dari maksud konten ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you next time. Kita Alen, kita anak timur, jago katarada. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau ngoni lupa pasti jadi loyo. Ya, jago-jago.